Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Sabtu 15 April 2023, masih dalam suasana Oktav Paskah. Bacaan-bacaan yang mendasar perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13-21, di mana para rasul dihadapkan pada sidang mahkamah agama dan mereka tetap mengimani bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit menjadi Kristus dan Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan akhirnya setelah mengkritik ketidakkedegilan hati mereka dan ketidakpercayaan, para murid diutus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seumur-umur saya menjadi imam sampai hari ini, sekali saya pernah dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi atas kasus dari orang Katolik. Saya akhirnya datang ke pengadilan dan saya mengatakan kebenaran apa adanya. Setelah saya dari sidang pengadilan, saya ditanyai oleh banyak orang, mengapa Romo berani datang ke pengadilan dan mau menjadi saksi. Saya yang mengatakan, kalau saya menyuarakan kebenaran, saya tidak akan mundur. Kemudian, karena pada sidang perdatanya itu pihak yang saya beri kesaksian menang, dituntut ke pidana kepolisian, dan akhirnya pun juga menang karena kesaksian saya salah satunya menyatakan kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih, saya heran ketika para murid yang adalah nelayan dihadapkan pada sidang mahkamah Yahudi, isinya para pemimpin Yahudi dan tua-tua, ahli Taurat. Tetapi para murid, khususnya Petrus dan Yohanes, tidak pernah gentar karena mereka menyuarakan dan meyakini kebenaran yang harus diwartakan. Maka jawaban yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin di sidang mahkamah agama sangat mengejutkan. Dua orang yang tidak pandai menjawab, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Maksudnya, Yesus orang Nazaret itu bangkit menjadi Kristus dan Tuhan. Sekalipun penjara, bahkan kematian menanti, para murid tidak pernah akan menyuarakan yang salah. Ia akan menyuarakan kebenaran. Lalu, apa akibat dari menyuarakan kebenaran? Tidak lain dan tidak bukan adalah akan mendapatkan banyak tantangan, di antaranya adalah
penjara. Tetapi para murid tidak pernah akan mundur karena ia menyuarakan apa yang ia imani, apa yang ia hayati dan ia saksikan, yakni Yesus telah bangkit. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil, di mana Yesus menyuruh orang untuk mewartakan berita kepada semua orang, kita diajak menjadi pewarta kabar sukacita. Salah satu bentuk menjadi pewarta kabar sukacita adalah menyuarakan kebenaran. Kebenaran yang kita yakini sebagai yang datang dari Allah, bukan kebenaran menurut kita. Sekalipun tantang berat, orang tidak boleh menyingkirkan kebenaran. Tapi fakta yang terjadi pada dunia sekarang ini, banyak orang yang memilih selamat daripada menyuarakan kebenaran. Dengan mendukung ketidakbenaran, mereka selamat secara duniawi, tetapi mereka tidak akan selamat secara rohani, secara ilahi. Oleh karena itu, salah satu bentuk pewartaan Injil adalah keteladanan dengan menyuarakan kebenaran. Banyak orang yang ingin menyuarakan kebenaran tetapi takut menghadapi tantangan akibat berani menolak kebenaran, berani menyatakan kebenaran. Artinya konsekuensi dengan menyatakan kebenaran tidak ringan. Penjara, siksaan, dikucilkan, bahkan kematian akan menanti. Tetapi bagi para rasul, kebenaran harus ditegakkan sehingga mereka rela untuk menghadapi konsekuensi yang ada. Sekarang ini kita menghadapi tantangan dari dunia yang tidak ringan. Tetapi pertanyaan konkret, masih beranikah kita menyuarakan kebenaran sebagai bentuk pewartaan kabar sukacita? Salah satu pewartaan kabar sukacita adalah menyuarakan dan melaksanakan kebenaran. Semoga kita yang telah mendapatkan kebangkitan Yesus berani menyuarakan dan mempertahankannya demi ajaran Yesus yang benar dan bukan kepentingan duniawi. Semoga banyak orang yang masih berbicara dari suara hati dan menyuarakan kebenaran daripada mengikuti hawa nafsunya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan agar kami senantiasa menyuarakan kebenaran tentang Engkau sendiri, tentang putra-Mu, dan tentang iman kami. Sekalipun tantangannya tidak ringan. Seperti para rasul, khususnya Petrus dan Yohanes, yang berani melawan sidang mahkamah agama demi mewartakan kebenaran. Sekalipun tantangannya berat, tidak pernah mundur. Kesaksian inilah yang harus kita pegang dan kita teruskan kepada siapapun juga, agar akhirnya
kebenaran itu berkumandang di seluruh bumi. Itu termasuk dari perintah Yesus mewartakan Injil ke segala makhluk. Maka mari kita cari celah-celah untuk pewartaan Injil, terutama dengan mewartakan kebenaran yang kita imani, tidak mundur sekalipun kita berbeda dengan yang lain. Asalan kebenaran terus akan kita perjuangkan. Bapa yang penuh kasih, bantu umat-Mu yang mengalami banyak tantangan di tempat-tempat yang sulit, yang imannya bimbang. Semoga dengan berkat dan rahmat-Mu, mereka semua boleh tetap bertahan dalam iman dan tetap mempertahankan kebenaran sebagai bentuk pewartaan Injil. Kuatkan mereka dengan rahmat-Mu sendiri. Bapa, berkati umat-Mu yang sakit, semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, sehingga mereka mengalami sukacita. Mereka yang beban berat Engkau ringankan, mereka yang punya persoalan Engkau urai, Engkau bantu, agar bisa mengalami kelegaan. Dan mereka yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat samanya atau usaha-usahanya, Engkau beri keberhasilan. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik demi kesehatan kita. Cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, booster kedua, dan membentengi diri dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Saya masih mengingatkan minggu depan atau besok siang atau jam 10 ada Paskah lansia. Silakan untuk hadir membawa para lansia akan merasakan Paskah itu. Tanggal 6 dan 7 Mei akan diadakan aksi panggilan bagi remaja kita, PIR, PIA, Misdinar, dan OMK yang masih sekolah untuk bisa hadir di dalam aksi panggilan itu, di mana akan dihadirkan Budir FIC, Budir CSA, Budir MTB, Suster SFD, Suster CB, Suster PI atau SDP, Suster OSF. Harapannya ada yang tertarik untuk itu, maka saya mendorong orang tua untuk mengajak anak-anaknya ikut dalam aksi panggilan itu. Semoga ada banyak panggilan dari paroki kita. Yang terakhir, saya masih membuka kesempatan, bahkan mendorong untuk ikut membantu pengisian gedung serbaguna kita agar siap untuk dibagi berbagai pertemuan. Semoga dengan bantuan penjenengan semua, baik berupa dana maupun barang, sangat mendukung operasional dari gedung serbaguna kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.